Kembalinya status WNI untuk Archandra Thakar menerbitkan spekulasi tentang kemungkinan Archandra diangkat lagi menjadi Menteri ESDM. Mari kita simak respon dari anggota Komisi Hukum serta Wakil Presiden Yusuf Kala. Ini yang disampaikan oleh Dwi Ria Latifa, anggota Komisi Hukum dari fraksi PDI Perjuangan. Kalau menurut saya nggak pantas, memang kita nggak ada lagi yang pantas. Berapa juta rakyat Indonesia? Saya merasa malu sebagai bangsa yang punya begitu banyak orang, tiba-tiba kita dibikin heboh dengan menteri yang setelah 20 hari dilantik, kemudian diberhentikan hanya karena keteledoran CV. Ini karena saya sayang sama Presiden. Saya ingatkan, jangan bikin keputusan yang seperti ini untuk kedua kalinya. Tolong dengar para pembisik juga yang kredibel. Jangan yang ada kepentingan. Jadi dengar pembisik yang kredibel saja. Bagaimana kemudian pernyataan dari Sarifuddin Suding? Ada ketidakjujuran yang bersangkutan, sehingga sangat tidak layak dan pantas untuk menduduki posisi jabatan di Indonesia, apalagi sebagai menteri. Ya selamat, kami memang dasarnya dia orang Indonesia. Iya. Ada dari Komisi 3 sempat tidak setuju. Biasalah di DPR kalau setuju semua bukan DPR. Ada kemungkinan menjadi menteri SDM lagi Pak? Segala macam, kok juga ada kemungkinan kalau bisa. Kemungkinan ada pasti. Aduh, saya bukan peramal. Sambil jalan. Udah ya. Ya, kalau soal warga negara ya sudahlah gitu kan, selamat aja. Tapi kalau soal spekulasi itu ya ada kemungkinan nggak jawab juga Pak JK. Ya, saya mungkin seperasaan atau si Ria Latifa tadi mewakili perasaan saya ya, tentang kondisi apakah dia layak kemudian menjadi menteri kembali, dan itu akan menjadi aneh. Coba pertanyaannya kan seberapa hebat kawan kita ini sampai baru diangkat, lalu baru diberhentikan dengan hormat, lalu kemudian diangkat lagi. Kira-kira begitu ya? Kalau memang iya. Kalau memang ya, saya kemudian berharap ya itu bukan sesuatu yang proper kira-kira. Kecuali kalau memang nanti kemudian spekulasi tentang berbagai kepentingan itu. Dan ceritanya SK-nya kan bukan pemberhentian sementara. Pemberhentian dengan hormat. Mungkin Pak Freddy bisa memahami pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan hormat itu apa bedanya gitu kira-kira. Kata Pak Freddy apa bedanya? Ya, kalau dengan hormat berarti sudah diberhentikan. Kalau sementara bisa diangkat kembali. Itu dia. Jadi kalau sudah diberhentikan saja tidak bisa diangkat kembali ya? Apa? Ya dengan hormat bisa juga. Kembali bisa juga gitu kan. Kita kan sadar betul, kita ingat kasus yang lalu yang sempat heboh soal bagaimana pengelolaan sumber daya alam kita. Ya, dulu ada kasus Papa minta saham, heboh sekali Republik ini. Dan hari ini kembali kita dihebohkan soal pejabat kementerian. Nah, oleh karena itu saya berharap betul bahwa jadikan ini momentum yang baik kepada Presiden kita untuk menata sektor energi kita ini bagi kemakmuran buat bangsa kita. Kalau sudah ada alasan-alasan, Anda bisa lihat, kita bisa saksikan bersama tadi bagaimana kemudian partai-partai pendukung pemerintah ya, pendukung utama lagi, dari PDIP, kemudian Hanura, semua menyatakan sikap. Kalau Gerindra yang menyatakan tidak setuju, itu masih bagus, itu normal, bisa subjektif. Tapi kalau kemudian partai-partai pemerintah saja, waktu kita raker bersama Pak Dirjen, Pak Menteri, itu bisa terungkap. Bahkan saya tidak sampai hati seperti yang diungkapkan oleh Pak Beni, menyatakan ini sebuah pengkhianatan. Saya tidak sekeras itu. Walaupun sebenarnya maksud dan tujuannya sama, kalau itu benar-benar terjadi. Nah, oleh karena itu, saya berharap betul bahwa kita membutuhkan Archandra atau tidak, tentu yang lebih tahu adalah Presiden. Tetapi Presiden harus jujur untuk melihat segala sesuatunya, bukan hanya dari sisi satu aspek saja. Kemungkinan besar, saya kemarin berbicara sama Mas Kristiadia, soal kemungkinan memang Presiden ingin mendapatkan seorang pembantu yang betul-betul bisa loyal kepada beliau. Mungkin saja Pak Archandra itu dianggap loyal, tetapi loyal itu tidak cukup kalau kemudian ada hal-hal mendasar seperti kejujuran yang tidak terjadi kepada yang bersangkutan ini, kemudian itu diteruskan, ini malah petaka malah bagi Republik. Saya masih ingat. Kalau nggak jujur, gimana kita bisa tahu dia loyal? Kalau nggak jujur, nggak. Kalau buat saya itu yang menurut saya gini loh. Kalau nggak jujur, bagaimana dia loyal? Kalau buat saya sangat sederhana. Kalau Presiden masa perlu keahlian teknisnya, kan menjadi staf ahli, bahkan Jack Ma diangkat oleh Presiden menjadi penasehat untuk urusan e-commerce dalam satu hari itu. Jack Ma aja yang warga negara Cina bisa, masa
yang sudah warga seorang negara Archandra, Indonesia nggak iya, bisa nggak begitu bisa. ya. Ya sama seperti yang saya sampaikan kemarin, seperti usulannya Mas Bambang tadi. Iya. Kalau memang dianggap beliau punya kapasitas untuk itu, kan bisa jadi advisor. Bisa jadi apa saja. Bisa jadi apa saja. Tapi jangan dalam posisi yang bisa mengambil kebijakan strategis buat negara. Karena itu harus diuji dulu loyalitasnya kepada bangsa dan negara. Harus diuji kembali. Untuk kewarganegaraan walaupun itu tadi sudah dijawab Pak Freddy ya, dan sekarang buat Dan ini saya juga ingin tanya, apakah sudah dinyatakan warga negara tanpa dia disumpah lagi menyatakan setia pada negara Indonesia? harus disumpah lagi nggak? Karena pasal 34 tadi dia tidak memenuhi, jadi penegasan namanya. Tanpa sumpah kan? Penegasan. Penegasan. Gitu Penegasan kan. itu artinya apa ya, Pak? Ditegaskan kembali gitu kan. Dia harus tegaskan itu bentuknya. Ditegaskan kembali dia menjadi WNI. Nanti sesudah ini baru prosedurnya. Oh, jadi sesudah ini masih ada prosedur Ya, lagi ada yang mesti prosedurnya. dijalani. Kan Apa itu Pak Ya Freddy? disumpah kan diingatkan kembali harus bersumpah. Artinya gitu, dia harus bersumpah kembali untuk setia Ya, pada sebagai warga ini negara kekosongannya 34. 34 itu berhenti. 34 itu berhenti ya. 34 berhenti jadi ditegaskan karena 34 cerita tentang kehilangan. Ketika ditetapkan menjadi ditetapkan WNI kembali menjadi WNI, ya di sini sudah tidak diatur. Itu artinya Kemenkumham harus memanggil Pak Archandra atau Pak Archandra harus maju lagi ke Kemenkumham untuk oke saya mau disumpah lagi sebagai supaya langsung bisa selesai. Jadi kalau pasal 20 kan orangnya itu kan disumpah. Kalau pakai pasal 20 kan disumpah. Nah, ini juga nanti disumpah. Jadi disumpah setia jadi ditegaskan kembali. Orang ditegaskan kembali kan gitu kan. Ada pengajuan dari Ya mana? kan kalau orang kawin, cerai, rujuk kan disumpah. Apa yang kemudian akan dilakukan? Ini akan kita lakukan. SK kan sudah, kan penetapannya sudah ya. Seharusnya kalau memang secara common sense dari peraturan yang ada, memang nanti diangkat sumpah lagi. Jadi akan memanggil Pak Archandra kemudian untuk disumpah lagi? Oke. Itu artinya dari Kemenkumham sudah ada pernyataan bahwa harus disumpah lagi dan akan dipanggil lagi. Sesudah itu selesai, kita tidak bicara lagi kewarganegaraan, begitu Bang Don? Saya bukan orang yang ahli untuk membicarakan itu. Saya hanya wartawan yang merasa itu akan bisa diselesaikan untuk yang hal-hal yang teknis seperti ini ya. Karena debatnya kan nggak mungkin juga kalau itu dijalankan berarti itulah penafsiran yang benar, itulah hukumnya. Cuman kembali kepada soal awal pertanyaanmu tadi soal spekulasi yang berkembang di belakang itu. Karena kan spekulasi juga mengatakan presiden akan mengangkatnya jadi menteri lagi. Kan itu yang berkembang. Dan saya kira ada pro kontra tentang ini. Tetapi ini kan juga taruhan hak prerogasi seorang presiden. Saya tidak bisa bayangkan kalau presiden akan mengangkat kembali. Itu berarti ada penafsiran yang juga sangat besar untuk mengatakan mungkin seorang Archandra itu tidak hebat. Tetapi kekuatan yang menopang dia di belakangnya mungkin sangat hebat. Sampai kemudian presiden harus menggunakan hak prerogasi untuk mengangkat kembali. Siapa mereka ini? Untuk kepentingan apa mereka ini? Tentu pertanyaan-pertanyaan lebih panjang dan luas itu ada di sekitar situ. Jika itu akan diangkat kembali, maka pertanyaannya adalah apakah mencari yang loyal, mencari yang jujur, mencari yang capable, atau mencari yang bisa mengamankan kepentingan. Kan itu ceritanya. Hak prerogasi itu nanti yang akan menentukan jawaban presiden. Sebetulnya sebagai warga negara, saya menunggu itu. Ada satu hal yang saya ingat ketika perombakan kabinet reshuffle yang jilid kedua ini. Kan orang berpikiran bahwa karena kemarin ribut, sekarang membuat tim yang tidak gaduh. Ya, membuat tim tidak gaduh sudah benar tidak gaduh. Tetapi bahwa ada orang yang membuat jadi trigger untuk kemudian menimbulkan kegaduhan di publik, itu kan cerita yang lain. Dulu kan mereka saling gaduh satu sama lain. Yang ini seseorang yang kemudian membuat saya sebagai warga negara agak terganggu. Mungkin bukan saya aja. Jadi gaduh juga Bang. Ya, kira-kira begitu kan? Kan itu ceritanya. Iya. Jadi kira-kira apa ya kemudian yang ada di belakang itu sampai begitu perlunya Pak Archandra untuk kemudian kalaupun spekulasi, kalau spekulasi itu benar. Kami akan lanjutkan sesaat lagi.